Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Abi Sauki ya. Kali ini para pemirsa semuanya ya, aku akan melanjutkan materi yang kemarin yakni tentang Law of Attraction atau ilmu tentang tarik menarik. Baik, intinya Law of Attraction atau LOA atau ilmu tarik menarik ini adalah apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Tentunya hal-hal yang berkenaan dengan itu hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, ya. Kita lanjutkan ya tentang loa ini. Bagaimanakah cara agar loa segera berhasil? Nah, banyak sekali loa itu dibicarakan. Sering kali loa itu dibicarakan. Banyak orang menyampaikan teorinya ada, teorinya bisa didengar, bisa dipahami, namun di dalam prakteknya ini kadang banyak yang bertanya, kapan loa ini akan berhasil? Kenapa loa nggak kunjung berhasil? Ya, ada apa sih? Atau bagaimana cara agar loa ini benar-benar apa yang sudah saya setting, misalkan ya, saya mau melakukan loa dan kemudian loa ini benar-benar cepat dan bisa berhasil dan bisa dibuktikan. Nah, pertanyaannya antara lain adalah seperti itu. Baik, ya. Ikuti beberapa langkah agar loa itu benar-benar cepat bisa berhasil ya. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, dari sekian pembicaraan atau trik ya atau cara agar loa itu cepat berhasil, ada beberapa hal yang mungkin ya belum para pemirsa temukan. Baik, sekali lagi apa yang kami sampaikan ya tentang loa atau hukum tarik menarik ini adalah khusus untuk para pemula ya, berbeda dengan orang yang sudah mahir, yang sudah profesional, yang sudah biasa melakukan ya. Maka siapapun yang mau melakukannya dari kalangan apapun, para pedagang ya, dari kalangan mana saja ya, orang bodoh sekalipun, kalau dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dari kalangan apapun ya, tidak peduli itu yang SDM-nya biasa, menengah bahkan sampai atas ya, tentunya bisa melakukan ini. Nah, namun tidak semua orang akan bisa mendapatkan sebagaimana apa yang sudah disetting ya. Karena loa ini benar-benar sebenarnya tidak meninggalkan Tuhan ya. Karena loa itu boleh, loa itu diperbolehkan ya. Karena loa ini juga hukum Tuhan. Karena kita tidak meninggalkan Tuhan, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Setelah serangkaian daripada usaha ini kita lakukan, kemudian kita boleh tawakal. Tapi tawakalnya bukan ujuk-ujuk, bahasa mudahnya seperti itu ya. Nah, bukan tiba-tiba ya, akan tetapi sudah disetting sedemikian rupa bahwasanya kita mau melakukan yang namanya loa atau law of attraction atau hukum tarik menarik. Baik, yang pertama ya, yang mungkin ada beberapa orang yang menunggu tapi nggak kunjung datang ya. Nah, lakukan ini ya. Jadi lakukan loa itu dengan kontinu. Lakukan kontinu ya. Katakanlah kamu melakukan ya pada jam-jam tertentu, lakukan itu terus-menerus ya. Usahakan pada jam itu dengan penuh keyakinan ya, tapi tidak ngotot ya. Permintaan kita itu tidak boleh ngotot sebagaimana kita minta kepada orang tua kita atau minta kepada para pejabat kemudian kita ngotot, ya tidak akan bisa. Nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita menyampaikan kemudian kita ikhlas pasrah. Ini, tapi lakukan kontinu. Karena kontinu menunjukkan komitmen yang tinggi bahwasanya keinginannya bukan sekedar main-main tapi benar-benar sudah siap secara lahir dan batin untuk mendapatkan itu. Nah, jadi Allah pun mengukur ya. Ketika kamu minta sesuatu serius enggak ya. Kalau serius apa yang sudah disiapkan ya. Ibarat mau makan ya, maka sudah menyiapkan wadahnya. Ada wadahnya enggak? Wadahnya kecil atau besar? Ya, sehingga kalau Allah mau memberikan besar, wadahnya juga harus besar biar enggak tumpah. Ini ya. Maka itu harus dipegang. Yang kedua ya, lakukan ya dengan bacaan-bacaan tertentu. Kalian ya atau para pemirsa semua ya yang terhormat ya, tentu punya bacaan-bacaan tertentu yang sudah didawamkan ya, sudah dibiasakan, sudah dibaca harian misalkan ya. Nah, lakukan itu terus-menerus tanpa putus. Niscaya engkau akan sampai. Dari manapun bacaan itu tentunya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Satu contoh dari seorang kiai, dari ulama, dari habaib ya, atau doa-doa yang jelas
dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Pasti ya dari para pemirsa semua punya. Nah itu lakukan, jangan selalu mencari. Artinya begini, ada orang yang condong mencari doa ya, cari doa ke kiai satu, dari kiai satu ke yang lainnya, ustadz satu ke yang lainnya, habib satu atau habaib yang satu ke yang lainnya. Terus berburu doa ya, berburu cara, berburu intrik, tips ya. Tapi nggak kunjung ditekuni salah satu, tapi gelambiar bahasa Jawanya ya. Nah ini nggak mateng. Nah di situ tidak ada muatan, powernya kurang berisi ya. Tapi ketika kamu punya bacaan tertentu, kamu lakukan dengan continue ya, maka power hariannya ya makin lama akan bertumbuk dan orangnya profesional ya. Ketika itu dilakukan dengan ikhlas tanpa settingan, natural ya, maka akan cepat berhasil. Lakukan itu. Nah, berikutnya ya, jika kamu sesekali ya, karena di depan tadi kan sudah dikatakan continue ya, maaf ini kondisi hujan ya, maka intonasi saya perkeras. Jadi ini secara alamiah ya, bukan suara bising dari luar ya, ada orang kerja atau apa, bukan ya, tapi karena hujan. Baik para pemirsa semua ya. Berikutnya karena tadi sudah ada apa istilahnya, ketika kita mau melakukan loa dan sudah disetting bahwasanya kita benar-benar siap melakukan loa dengan segala macam konsekuensinya, maka jika suatu hari ya kemudian melanggar, arti melanggar di sini adalah ketika kamu ya sudah mengkondisikan sedemikian rupa setiap habis maghrib atau habis isya misalkan ya, membaca sesuatu yang kamu miliki ya dari sebuah doa yang kamu yakini ya, doa kerezekian misalkan ya. Nah lakukan itu ya. Jika dalam satu kali saja kamu kemudian lupa atau kamu melanggarnya karena ada tamu misalkan, ada sesuatu yang penting kemudian kamu tidak setia kepada doa atau bacaan yang kamu lakukan ya. Nah ketika itu terjadi maka ganti ya. Memang tidak ada sesuatu yang wajib ya dari doa-doa yang tidak direkomendasikan wajib dari Al-Quran hadis ya, memang tidak ada. Satu contoh doa-doa yang kita baca ketika dalam bacaan sholat itu kan wajib ya. Nah ketika di luar itu kita doa sendiri, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk mendekatkan diri ya. Nah itu kan bukan wajib karena itu adalah permintaan masing-masing personal ya. Namun boleh diwajibkan untuk diri sendiri ya, walaupun tidak diwajibkan sebagaimana wajibnya sesuatu yang ada di dalam syarat ataupun rukun ya, kan seperti itu ya. Nah intinya kamu harus siap untuk mengganti atau jangan sekali-kali melanggar ya, melanggar jadwal kamu. Setialah pada doa ya, seperti itu. Nah baik, berikutnya ini penting sekali ya. Kemudian kamu harus mempunyai tempat yang khusus ya. Jadi ketika kamu melakukan loa itu usahakan kamu mempunyai tempat yang khusus ya. Artinya khusus itu tidak terganggu orang lain ya. Jadi kamu boleh bikin kamar khusus ya. Walaupun ya ini risikonya kadang-kadang ada orang yang lihat atau orang yang tahu itu seakan-akan ngapain kamu menyendiri dalam kamar di mana kamar itu khusus untuk kamu dan tidak diperbolehkan untuk orang lain. Apa kamu cari pesugihan misalkan ya, itu kan risiko. Maka agar tidak seperti itu ya, ketika kamu punya kamar tersendiri ya, ini kemudian kamar itu tidak boleh dimasuki orang lain misalkan ya. Nah sebelumnya harus kamu berikan sosialisasi kepada orang-orang di sekitar kamu, orang terdekat kepada kamu, orang terdekat dari kamu ya, baik itu istri, anak, ponakan misalkan ya. Nah ini kamar khusus yang saya pakai untuk istilahnya ya untuk riyadhah berdoa kepada Allah, gitu aja ya. Gitu. Nah maka kamu harus mempunyai tempat khusus ya. Nah, memang tempat khusus itu bukan berarti tempat-tempat untuk ritual-ritual tertentu yang dilarang atau bertentangan dengan syariat ya, bukan berarti itu. Tapi tujuannya adalah untuk kamu lebih fokus ya. Berikutnya ya, sesudah itu maka kalau sudah punya tempat yang khusus, sudah demikian dan lainnya ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya.
kamu harus siap beda dengan orang lain. Ya. Kamu harus siap beda dengan orang lain. Artinya beda apa? Orang lain ketika ya mungkin hari-hari tertentu di sore hari, kemudian jeng-jeng jalan-jalan, jalan sore dan lain sebagainya, main volley dan lain sebagainya misalkan ya. Nah, kamu harus punya waktu khusus untuk continue dalam melakukan ini ya. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang orang lain banyak dilakukan oleh mereka, kamu ya harus mempunyai waktu khusus yang tidak sama dengan mereka. Kemudian keseharian kamu dan lain sebagainya juga harus beda dengan mereka. Karena kamu sudah punya komitmen yang tinggi, kamu sudah men-setting di dalam dirimu untuk melakukan sesuatu menuju keberhasilan, kesuksesan kamu, ya kamu harus beda dengan yang lain. Jangan sama, karena orang yang lain itu jelas nantinya akan berbeda dengan Anda ya. Ketika Anda sukses dengan jelas tidak akan sama dengan orang-orang di sekitar Anda, karena Anda itu akan menjadi orang-orang seperti di sekitar Anda. Kalau Anda sudah setting seperti ini ya, Anda harus bisa melakukan sesuatu sebagaimana orang lain yang sukses ya. Artinya orang yang sukses itu ya akan bergaul dengan orang-orang yang tingkat ekonominya sukses ya, atau bergaul dengan orang-orang yang cara berpandangnya, SDM-nya, keilmuannya, kegiatan kesehariannya, doanya ya, itu ya akan memataskan diri dengan orang-orang yang memang sudah sukses ya. Jadi kalau para pemirsa semua ini di dalam kehidupan, maksudnya ya, berkehidupan itu kan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu sebagaimana orang-orang lain ya yang tingkat ekonominya ke bawah ya, kalau kamu sering bergaul dengan mereka ya akan merasa berada di zona nyaman sebagaimana mereka ya. Akan tetapi kalau Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang tingkat ekonominya, keilmuannya, SDM-nya ya tinggi ya, kamu tidak akan merasa aman, karena belum merasa aman, karena ekonomimu ya masih belum aman ya. Sehingga cara berkehidupan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu harus memataskan diri dengan orang-orang yang sukses. Maka kamu harus beda ya. Dan yang terakhir ya, ini yang paling berat ini ya, harus siap yang namanya tarkul ma'asi. Nah ini ya. Jadi orang itu condong, orang itu manusiawi ya. Kalau semaunya sendiri, angin-anginan, pengen bebas, tidak ada yang melarang ya, pengen melakukan apa saja dilakukan ya. Nah itu namanya istilahnya tidak tarkul ma'asi. Apa itu? Tarkul ma'asi itu meninggalkan maksiat. Nah ini penting ya. Dalam agama apapun ya, kondisi Anda ya, siapapun itu, karena semakin tua kan harus semakin baik, maka harus mempunyai komitmen tarkul ma'asi. Siapa yang bisa tarkul ma'asinya lebih banyak, meninggalkan maksiatnya lebih banyak, akan lebih cepat sukses ya. Nah, bagaimana Pak misalkan ya, ada orang yang sukses tapi dia banyak melakukan maksiat, nah, dia itu akan ada hitungannya sendiri ya. Tapi bukan itu anjurannya di dalam Islam ya. Nah, kalau mau Allah akan menjamin orang yang istilahnya bertakwa ya, kemudian banyak melakukan sesuatu yang ilallah ya, seperti itu. Ya, jadi fokus kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Contoh ya, para kiai yang benar-benar kiai lurus, yang lurus ya. Maaf ya. Artinya lurus itu saya sampaikan ya. Kita sampaikan di sini bukan berarti kiai yang lain tidak lurus, bukan begitu. Yang lurus itu ada di garis lurus ya, misalkan hanya ini ya, hanya mengurusi ya santri di pondok ya, hanya mengurusi majelis taklim, ngajar ngaji ya dan lain sebagainya. Benar-benar ilallah ya, seperti itu. Nah, harta itu atau ekonomi ya akan mudah ya, akan mudah. Minallah, akan diberikan kemudahan. Karena dalam teori Islam itu sendiri ada bighairi ta'abin wala masyaqqatin ya. Jadi mencari rezeki itu tanpa berat ya. Tidak akan berat ya. Atau min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak menyangka. Kalau kita ilallah ya, Allah akan mencukupi tanpa kita istilahnya menyangka datangnya dari mana. Nah ini ada dua teori itu, pegang ya. Min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah mana saja ya. Ketika kamu benar-benar ilallah ya. Ya, contohnya para kiai itu ya. Kemudian bighairi ta'abin wala masyaqqatin ya. Nah ini ya.
rezeki yang ketika mencarinya ya tidak mencari mengejar uang, tapi uang kemudian akan mencari karena tidak susah, tidak payah ya para kiai itu, karena ilawahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa ya. Tapi kalau yang ikhlasnya di settingan ya berbeda lagi ya. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Nah, hal-hal seperti itu jangan dibantah ya. Kalau dibantahkan ya, itu namanya selalu cari apa ya? Cari alasan. Ada satu ungkapan, orang miskin itu akan selalu mencari alasan ya. Nah, maksudnya bagaimana? Satu saat dikasih kesempatan untuk ada bisnis, misalkan ditawarkan bisnis ya. Kalau kecil dibilang ecek-ecek ya. Oh, ecek-ecek nggak mau. Wah, bisnis apaan tuh? Ya. Kalau ya ditawarkan bisnis yang sedang ya, katanya ya nanti aja lah ya. Itu alasan. Kalau orang miskin biasanya mindsetnya ada yang seperti itu atau banyak seperti itu. Kalau dikasih penawaran ada kesempatan untuk bisnis besar misalkan, aku tidak mampu, aku tidak bisa ya, aku nggak pengalaman di itu sih, gimana ya. Kemudian takut jangan-jangan nanti dibohongi, jangan-jangan itu nggak benar, jangan-jangan nanti dibawa lari. Nah, ada aja alasannya ya. Padahal ya ketika tidak mampu, merasa tidak mampu kan harus mencari ilmu, meningkatkan SDM ya, kemudian berusaha ya semaksimal mungkin dari arah mana saja. Nah, ketika tidak seperti itu, mindset orang-orang yang kaya itu kan ya dia selalu positive thinking ya, feel good ya, selalu seneng ya, merasa berkelimpahan ya, seperti itu. Nah, itu masih di teori loh ya. Nah, ini harus dilakukan ya. Cara melakukannya harus dengan dilatih, diulang ya. Nah, sampai kamu menemukan yang namanya ikhlas yang tanpa settingan. Nah, ketika itu sudah bisa kamu lakukan, kalian lakukan dan kita lakukan ya, maka disitulah keberhasilan itu sudah akan sampai. Kita merasa berkelimpahan, tidak akan pernah merasa sedih, susah, gundah gulana, khawatir. Kenapa harus khawatir ya? Ngapain harus khawatir? Ya enggak akan dong. Hati kita juga sudah merasa berkelimpahan, apa yang kita inginkan kita merasa sudah memiliki. Ya, sehingga kalau seperti itu tuh ya benar-benar akan kita miliki. Apa yang kita setting, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan akan menjadi kenyataan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar komitmen ya. Demikian, jangan lupa like, comment and subscribe ya, supaya apa-apa yang akan aku sampaikan di sini ya pada pertemuan di video-video saya berikutnya ya, para pemirsa semuanya dapat segera atau menjadi orang yang pertama yang akan mendapatkan video-video saya. Terima kasih. See you in my next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.